teman-teman semuanya, apa kabar kalian hari ini? Aku harap kalian enjoy, bahagia, sukacita, penuh damai sejahtera ya di hari Selasa. Tentunya kalau sudah hari Selasa, pasti akan bertemu dengan aku di Sabda Youth ya teman-teman. Dan selamat datang semuanya. Nah, malam hari ini kita akan ngobrol banyak, diskusi banyak, menutup di bulan Agustus khususnya ya, karena di sepanjang bulan Agustus kan Sabda Youth ngebahas seputar kemerdekaan gitu kan, khususnya kemerdekaan rohani. Nah, menutup bulan kemerdekaan ini kita mau banyak diskusi tentang aksi lah gitu ya, kurang lebih ya, tentang apa yang harus kita lakukan, apakah kita bentuk pelayanan-pelayanan yang relate gitu ya, untuk mengisi kemerdekaan atau menunjukkan kemerdekaan itu, dan terlebih kita kan dipanggil merdeka atau dimerdekakan kan untuk melayani juga. Nah, tapi gimana caranya melayani dan apa saja bentuk pelayanan itu kita diskusikan bareng-bareng malam hari ini. Tentunya aku nggak sendirian, ada beberapa rekan-rekanku yang akan hadir. Oke, sebelum kita mulai diskusi kita, alangkah lebih baiknya kita berkenalan dulu satu sama lain ya. Dari Kak Agung boleh, terus ke Kak Juli, terus Mbak Evi, silahkan. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Agung Hasibuan, saya berasal dari Bandar Lampung. Mantap. Kesibukan sekarang apa nih, Kak Agung? Kesibukan sekarang sedang menjalani proses mahasiswa akhir. Ya, semoga lancar, bisa lulus tepat waktu. Amin. Oke, silakan Kak Juli. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Juli Mawarni Zebua. Saya asal dari Sumatera Utara, tapi berdomisili di Sulawesi Utara. Sekarang ini saya beraktivitas sebagai tenaga kesehatan ya di rumah sakit. Mantap. Sama-sama di utara. Oke, silakan. Ya. Halo semuanya, perkenalkan namaku Evi. Saat ini saya pelayanan di Sabda, domisilinya di Solo. Senang bisa kenal dengan semuanya, dan yuk kita join ya untuk kita sharing bareng-bareng pada malam hari ini. Seru lah pasti. Oke, nah teman-teman, aku juga memperkenalkan diri, aku Ray ya, sebagai host di Sabda Youth ini. Nah, kalau kita sudah saling mengenal, alangkah lebih baiknya kita juga mengenal acara kita nih, Sabda Youth. Siapa tahu teman-teman di rumah baru pertama kali join juga kan, jadi bertanya-tanya apa itu Sabda Youth. Aku mau jelaskan sedikit ya teman-teman. Sabda Youth adalah acara dari Yayasan Lembaga Sabda. Ya, konsep acaranya adalah ngobrol bareng, diskusi bareng, menggunakan platform Instagram yang ngebahas topik-topik yang relate dengan anak-anak muda ataupun yang jarang dibahas di kalangan anak muda. Itu sesuai dengan visi kami, yaitu mempersiapkan anak-anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Itu sekilas tentang Sabda Youth teman-teman. Dan enjoy malam hari ini karena kita akan mendiskusikan satu topik yang menarik, yaitu Save to Serve gitu ya. Nah, bagaimana saja pelayanan kita ketika kita sudah dimerdekakan, kita diskusikan malam hari ini. Tentunya bukan hanya kami berempat yang berdiskusi, tapi kalian yang di rumah, yang nonton pun kami ajak berdiskusi melalui kolom komentar. Jadi silahkan join, memberi tanggapan, memberi pertanyaan. Kalau ada, silahkan banget langsung tulis saja. Nanti kita bacakan dan kita diskusikan bareng-bareng. Oke, kita mulai diskusi kita. Tapi alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kak Juli boleh memimpin kita dalam doa? Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat malam Tuhan, kami sangat bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada malam hari ini kami dapat berkumpul bersama untuk mengikuti kegiatan Youth Sabda di live Instagram ini. Tolong kami Tuhan untuk ngobrol-ngobrol tentang keselamatan. Tuhan tuntun kami sehingga kami dapat menemukan makna keselamatan yang Tuhan kehendaki bagi kami. Berkati seluruh jaringan maupun device yang kami gunakan untuk kegiatan malam hari ini Tuhan, sehingga acara kami dapat berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. 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 Thank you Kak Juli.
Nah, teman-teman di rumah sebenarnya kita di Sabda Youth ini kan punya tema biasanya bulanan dan bulan ini ngebahas tentang kemerdekaan dan di episode-episode sebelumnya di Sabda Youth sudah banyak ngebahas tentang kemerdekaan Kristen, kemerdekaan rohani atau kemerdekaan dalam Kristus. Tapi alangkah lebih baiknya malam hari ini untuk mengawali diskusi kita juga ngebahas atau berangkat dari definisi itu, yaitu kemerdekaan dalam Kristus gitu ya, supaya kita punya pemahaman yang sama juga, kita berempat dan teman-teman di rumah juga, sebagai reminder juga, sebagai pemantik untuk kita memperdalam gitu ya topik ini. Nah, menurut kalian nih teman-teman, apa sih sebenarnya arti dari kemerdekaan dalam Kristus? Apakah hanya sebatas Kristus memerdekakan kita atau membebaskan kita dari dosa, hanya berhenti di itu saja, atau seperti apa? Silahkan. Ya, saya dulu ya Kak Rey. Jadi keselamatan dari Kristus itu tidak berhenti pada pemahaman Kristus telah menyelamatkan kita dari dosa. Tapi justru maknanya itu sangat panjang dan luas. Kalau menurut saya sendiri salah satunya ya, keselamatan dari Kristus itu merupakan sikap aktif kita untuk melakukan hal-hal yang benar berdasarkan apa yang Tuhan nilai gitu. Maksud saya gini, karena sebelum kita diselamatkan, sebelum kita dimerdekakan oleh Tuhan, itu kan kita hidup di bawah hukum dosa, atau kita menjadi hamba dosa. Kita lebih cenderung untuk melakukan tindakan-tindakan yang mendatangkan hukuman bagi kita. Sedangkan ketika Allah telah memerdekakan kita, kita otomatis menjadi hambanya Tuhan, atau hambanya kebenaran. Sehingga secara otomatis kita diberi kebebasan untuk melakukan hal-hal yang benar menurut Kristus sendiri, begitu. Ya, aku setuju sih dengan pendapat dari Kak Juli ya, bahwa ketika kita sudah dimerdekakan oleh Kristus itu berarti status kita juga berubah pasti ya. Menjadi apa? Bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hambanya Tuhan, begitu ya. Jadi kalau dulu kita tuh nggak punya kemampuan untuk bisa melakukan hal yang Tuhan mau, bahkan nggak punya keinginan apapun ya, untuk bisa melakukan apa yang sesuai dengan firman-Nya, ketika Dia sudah memerdekakan kita gitu ya, kita bisa menjadi apa? Dimampukan dan dilayakkan untuk bisa melakukan apa yang Tuhan mau gitu. Jadi kalau dulu waktu kita masih jadi hamba dosa itu fokusnya aku, pokoknya apa-apa aku mau apa ya hari ini, aku mau ngapain ya, apa yang aku pikirin ya, gitu ya. Tetapi ketika kita sudah benar-benar dimerdekakan dari perbudakan dosa, ya setiap hari itu seharusnya gitu ya, prioritasnya adalah, dan itu otomatis bangun tidur, hari ini Tuhan mau aku ngapain ya, hari ini Tuhan mau aku lakuin apa ya, untuk bisa menyenangkan Dia, untuk bisa melayani Dia, itu ya. Itu yang aku anggap merdeka di dalam Kristus, pikirannya lepas. Ya, benar sekali yang dibilang Mbak Epi sama Kak Juli. Dalam aku pribadi memandang kemerdekaan dalam Kristus itu selalu punya dua arah. Sama seperti arah salib, yakni vertikal dan juga horizontal. Secara vertikal kita sudah dimerdekakan dari Kristus untuk semakin lebih dekat dengan relasinya pada Tuhan. Artinya, tidak ada dosa lagi yang menjadi suatu hal yang buat kita tidak terhubung lebih dekat dengan Tuhan. Tapi setelah kita diselamatkan melalui penyaliban Kristus, kita sudah didekatkan atau mempunyai relasi yang lebih dekat kepada Tuhan. Nah, kita juga saya pribadi juga memaknai kemerdekaan dalam Kristus secara horizontal, artinya kepada sesama. Artinya kita sudah bebas dari dosa, tapi kita juga bebas untuk menjalankan misi kerajaan Allah kepada sesama kita. Jadi kemerdekaan itu bisa lebih bermakna lebih dalam lagi, bukan sekedar kita bebas dari rasa bersalah, bukan sekedar kita bebas dari segala dosa, tapi kita mampu untuk menjalankan visi misi atau mandat Allah di dunia ini, khususnya kepada sesama kita, dengan tetap menjaga relasi kita kepada Tuhan. Mungkin teman-teman yang lain juga boleh saling menambahkan di kolom komentar, dan kemudian saya serahkan kepada Bang Ray. Bagaimana pendapat Bang Ray? Oke, ya, tentu yang teman-teman sampaikan sangat sepakat gitu aku ya. Bahkan bisa dibilang lengkap gitu yang sudah teman-teman sampaikan. Bagaimana kita mematikan diri kita, keinginan kita, sehingga kemerdekaan dalam Kristus itu bisa artikan sebagai perubahan orientasi, di mana yang dulunya ego kepada aku, apa yang bisa aku dapatkan, apa yang bisa aku lakukan ini, tapi lebih ke apa yang akan menyenangkan, apa yang menjadi
keinginan Tuhan dalam hidupku. Apa yang harus aku lakukan berdasarkan kehendaknya Tuhan, bukan hanya berdasarkan kehendakku sendiri. Gitu. Nah itu kayaknya menjadi kemerdekaan yang menarik gitu ya. Ketika orang dunia mengartikan sebuah kemerdekaan itu berarti kebebasan semau kita, tapi justru kemerdekaan Kristen sebaliknya, kebebasan di dalam Tuhan melakukan apa yang itu sih. Ya, itu apa tadi tertarik juga apa yang dikatakan sama Kak Agung ya tentang panggilan gitu ya. Panggilan untuk kita punya relasi yang relasi dengan Tuhan, karena dulu relasinya terputus, jadi sekarang kita jadi punya relasi dengan Tuhan, lalu juga dengan sesama. Berarti itu bicara tentang panggilan ya, ketika kita menyadari bahwa kemerdekaan yang Tuhan berikan itu bukan sekadar status rohani, tapi jadi kayak panggilan untuk kita ikut dalam rencana Allah, dan rencana Allah yang kita tahu kan misi ya, misi dari Tuhan, yaitu untuk misi kepada sesama supaya semakin banyak orang juga yang bisa mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semakin banyak orang juga yang bisa dimerdekakan, begitu ya, betul nggak? Benar-benar Mbak Evi, benar. Oh, tapi ya, saya kan orang muda nih. Kalau anak muda itu biasanya itu banyak gejolak gitu ya, ketika betul dia sudah menyadari statusnya sebagai orang percaya, tetapi terutama pada era digital ini gitu ya, pasti banyak hal juga yang bisa membuat status rohaninya sebagai orang percaya juga masih tarik-tarikan dengan apa yang aku mau, dengan apa yang Tuhan mau, tuh masih jadi pergumulan yang luar biasa besar ya, apalagi anak-anak Gen Z sekarang tuh punya idealisme yang begitu besar, dan kadang-kadang idealismenya itu harus selalu kita pastikan itu dengan firman Tuhan. Bagaimana punya pengalaman menghidupi kemerdekaan sebagai generasi Z ini gimana nih Kak Agung? Ray masih generasi Z nggak sih? Ya, Agung sama Kak Juli, mungkin aku teman-teman di rumah juga. Kalau dari saya pribadi, untuk kemerdekaan dalam Kristus ini saya menghidupinya dengan lahir baru sih. Jadi setelah kita tahu kita telah dimerdekakan dalam Kristus, dan setelah kita tahu makna dan simbolis dari salib tersebut secara vertikal dan horizontal, saya pribadi merenungkan diri saya seperti seorang yang telah lahir baru, bebas dari dosa, tapi tidak menutup kemungkinan untuk tetap berelasi dengan sesama. Jadi pengalaman hidup saya itu dalam kemerdekaan dalam Kristus itu, saya bersyukur bisa pelayanan kepada orang-orang, bahkan dalam pelayanan kecil sederhana apapun, itu saya renungkan itu sebagai suatu anugerah Tuhan yang telah memerdekakan saya dari dosa. Seperti itu Mbak Evi. Mungkin Kak Juli boleh nambahin, dan teman-teman yang lain mungkin boleh tulis komentar di kolom gitu. Iya, saya setuju sih yang disampaikan sama Kak Agung ya. Kita lebih, kalau saya pribadi menyeimbangkan gejolak antara diri kita dengan keinginan yang baik ke Tuhan itu ya perlu diseimbangkan dengan ya dekat sama Tuhan gitu, merenungkan firman Tuhan, itu akan menuntun kita untuk bisa menghadapi gejolak teknologi ini gitu. Begitu sih. Ya, tapi menarik sih tadi ya, mengisi kemerdekaan dan kaitannya dengan misi, karena nggak banyak nih yang memahami kemerdekaan sebagai sebuah langkah untuk bermisi. Ya cenderungnya kemerdekaan tuh untuk dinikmati gitu ya, bukan untuk diikut sertakan gitu kan. Itu yang sering terjadi, terlebih anak-anak muda. Kalau sudah bahas merdeka, kita merdeka dari dosa, sudah selesai gitu ya, tapi nggak ada tindak lanjutnya. Dan ini menjadi pendorong sih untuk kita yang hadir saat ini, kita berempat dan juga teman-teman di rumah, bahwa kemerdekaan tuh nggak berhenti di kita gitu. Artinya kita dilibatkan. Ini alasan kan mengapa setelah merdeka kita tidak langsung terangkat ke surga gitu ya. Tapi kita disuruh hidup di dunia untuk bermisi juga gitu ya. Untuk melakukan misi Allah, melakukan panggilan Allah sesuai bidang kita masing-masing. Dan inilah kemerdekaan itu. Itu sih menurutku. Jadi enak banget ya kalau habis merdeka, diselamatkan Tuhan Yesus, langsung kita naik ke surga. Wah, itu benar. Tapi biasanya yang kayak gitu harus sakit dulu gitu. Karena biasanya kan orang sakit didorong pendetanya untuk terima Yesus, bertobat, baru meninggal. Makanya pertanyaan menarik tuh ya, kenapa sih ya harus ada di dunia untuk terus bermisi ya, melakukan apa yang Tuhan lakukan juga ketika dia ada di dunia ini, begitu sih.
malah bersyukur ya dilayakkan untuk melakukan seperti yang Tuhan mau. Bener. Betul. Kak Agung itu ada yang Oke. mention loh Kak, di Oh, di komen. Ini mau tanya Min coba. Oke. Ya, Apakah Kak, ini tadi panggilan aku- pelayanan? Apakah panggilan pelayanan di PDO Kampus termasuk rencana Tuhan dalam kehidupan pengurus PDO? Oke. Itu apa ya? Persekutuan doa. Persekutuan dokumennya, iya, di Oh. pelayanan kampus. Oh, ini temannya Kak Agung berarti nih. Iya. Kita yang nggak kuliah nggak relate kayak PDO. gitu. Aduh. Iya, Ah. oke boleh Kak Juli. Oh, Kak Agung mau meneruskan nggak sih? Aku sebenarnya mau pengen bertanya. Tadi Oh. berbicara soal misi kan. Tapi kalau misalnya mau melanjutkan yang tadi itu nggak apa-apa juga. Atau aku nanya aja kali ya. Aduh. Tadi kan berbicara tentang misi dan rencana Tuhan ya. Itu berhubungan dengan pelayanannya kita di sekitar kita gitu. Yang ingin saya tanyakan itu pelayanan yang seperti ini, apakah hanya sebatas pelayanan itu disebut pelayanan hanya ketika kita melakukannya dalam komunitas gereja gitu, komunitas-komunitas rohani? Apakah juga termasuk pada pekerjaan-pekerjaan sekuler lainnya itu termasuk pada pelayanan gitu? Oke, aku ya. Kalau soal pelayanan pasti kalau kita udah jadi kayak tadi kita bicarakan ya, ketika kita sudah dimerdekakan menjadi milik Kristus, itu berarti kita menjadi hambanya Kristus, hamba Tuhan gitu ya. Seharusnya dimanapun kita berada, dimanapun kita bernafas, dimanapun kita berdiri, di situ status kita adalah pelayan Tuhan. Di situ adalah kita melayani Dia. Jadi nggak hanya harus ketika ada di gereja, lalu kita dibilang melayani, atau ketika ada di gereja kita bilang holy, ya. Tetapi dimanapun kita berada ya, saat kita di tempat kerja, di warung sedang belanja mungkin, karena saya suka belanja di warung, atau sedang nge-mall mungkin ya buat teman-teman, atau sedang nge-game ya, mabar gitu ya dengan teman-teman online-nya. Disitulah kamu harusnya melayani Tuhan, bukan untuk memuaskan apa yang menjadi keinginan atau egomu. Jadi harus benar-benar sadar diri akan statusmu atau status kita sebagai orang-orang yang udah dimerdekakan itu untuk melayani Tuhan, terlibat di dalam misinya. Gitu. Oke, bagus banget ini Mbak Evi untuk didiskusikan gitu. Itu sangat menarik bahwasanya memang banyak orang sering salah kaprah nih soal arti melayani. Mungkin ini nanti juga menjawab pertanyaan dari Abang MRNL LG. Nah, tentang panggilan pelayanan di PDO. Oke. Nah, menurut saya pribadi memang pelayanan yang dimaksud itu bukan hal yang harus rohani banget. Benar yang kata Mbak Evi bilang, bahwasanya apapun dan bagaimanapun kondisi serta situasinya, itu adalah suatu pelayanan. Bahkan ketika teman-teman sekalian, khususnya kita para Gen Z ini, para pemuda ini gitu. Contohnya misalnya senyum sapa salam kepada dosen di kampus, ataupun misalnya senyum sapa salam kepada bos di kantor, teman-teman karyawan di kantor, dan lain sebagainya, itu juga termasuk pelayanan. Karena dalam Kolose juga dikatakan, apapun yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi hal-hal kecil juga di rumah, contohnya misalnya, kalau disuruh orang tua tidak perangat-perengut, misalnya seperti itu juga suatu pelayanan yang sederhana tapi bermakna untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, terkait tentang apakah panggilan pelayanan di PDO Kampus termasuk rencana Tuhan dalam kehidupan pengurus PDO, dari sudut pandang saya pribadi, iya, karena walaupun saya katakan di awal bahwasanya pelayanan itu tidak termasuk, bukan hanya yang rohani-rohani banget, tapi kita juga harus melihat sekitar kita, khususnya dalam persekutuan doa ekumene mahasiswa. Nah, persekutuan doa ekumene mahasiswa itu menjadi suatu rencana Allah untuk kita sebagai pengurus pelayan kampus untuk menjalankan mandat Allah kepada setiap orang di sekitar kita, menjadi berkat bagi setiap mahasiswa-mahasiswi di kampus, dan bisa menjadi suatu sarana dari diri kita untuk kemudian memuliakan Tuhan lewat mahasiswa-mahasiswi yang kita layani, seperti itu. Amin, betul sekali. Nah, itulah contoh nyata yang Kak Agung sudah banyak sampaikan ya. Bahkan hal-hal yang sederhana pun ternyata itu juga bagian dari pelayanan. Oleh sebab itu, harapannya kita
nggak usah terlalu memikirkan pelayanan itu berarti harus di gereja, harus melakukan hal-hal yang besar, harus WL, harus main musik. Enggak gitu ya. Bahkan kita jemaat hidup menikmati ibadah pun itu salah satu bentuk pelayanan gitu. Dan termasuk yang ditanyakan tadi kan terkait kepengurusan PDO atau persekutuan doa itu juga salah satu bentuk gitu. Tapi nggak masuk pengurus pun kita juga melayani. Oleh sebab itu aku ingat slogan kampusku atau bisa dibilang moto kampusku gitu. Hidupku untuk Tuhan dan sesama. Nah, ketika kita melakukan itu, ya kita sedang pelayanan. Artinya kita berbuat baik, mengasihi dengan tulus, menegur pun itu juga dalam bentuk pelayanan. Untuk menolong satu sama lain juga pelayanan. Jadi sangat luas sih. Termasuk bertutur kata pun gitu ya. Itu juga bagian dari pelayanan. Itu sih. Ya, jadi penasaran nih ya tadi bicara-bicara tentang ini apa namanya tentang melayani. Kalau Kak Agung tadi bilang bukan yang rohani-rohani banget itu sebenarnya saya agak bingung maksudnya bukan rohani-rohani banget itu gimana? Iya Mbak Evi. Iya, maksud saya itu tadi sama seperti dikatakan. Iya. Sama seperti yang dikatakan Bang Rey gitu. Maksudnya banyak orang berpikir contoh hamba Tuhan pun waktu itu termasuk pelayanan yang itulah pelayanan gitu. Atau misalnya jadi worship leader itulah pelayanan gitu. Makanya saya tadi menggunakan kata yang rani-rani banget seperti itu. Gak apa sih. Enggak cuman ini aja sih jadi pengen ada pertanyaan ini ya kalau apa pelayanan melayani di luar aktivitas tanda kutip gerejawi itu apa aja sih yang bisa apa dilakukan nih ya bagi anak-anak muda kalau Kak Agung tadi kan di PDO itu berarti masih lingkup rohani-rohani banget ya. Kalau Kak Juni tahu di tempat kerjanya mungkin juga ada gitu ya. Kalau Ray itu rohaninya bangetan gitu ya. Nah, mungkin bisa kasih contoh konkret gitu ya, pelayanan maksudnya yang di luar aktivitas gerejawi itu, dan itu mungkin hal yang kecil tapi memberi dampak besar bagi orang lain, punya pengalaman seperti itu enggak? Buat teman-teman di rumah lo juga. Ray. Ya, aku dulu ya teman-teman nanti tambahkan. Kalau aku rohani-rohani banget sih sebetulnya enggak gitu ya. Ya aku manusia biasa, mas-mas biasa. Aku sering melabeli diriku mas-mas biasa gitu ya. Tapi baru banget kemarin gitu ya temanku ya adalah pergumulannya dia dari seberang gitu. Jadi kan nggak mungkin aku maksudnya memberikan nasihat dari firman Tuhan. Firman Tuhan berkata ini, nggak mungkin lah. Nah, salah satu bentuk pelayanan yang kulakukan dalam konteks itu adalah menjadi pendengar gitu. Dalam pergumulan dia banyak cerita, aku banyak mendengar, ya sesekali aku kasih insight ya, dan juga termasuk insight-insight yang kesannya rohani tapi isinya rohani tapi bungkusnya nggak langsung ku bilang firman Tuhan berkata gitu. Enggak, tapi ya itu salah satu bentuk pelayanan ketika seseorang atau teman kita atau rekan kita gitu ya, banyak pergumulan, kita jadi pendengar dan tempat yang nyaman untuk bercerita itu pelayanan juga gitu ya. Jadi jangan pikir hanya itu tugas psikolog atau psikiater, tapi kita pun bisa melakukannya untuk menjadi pendengar yang baik dan itu merupakan pelayanan juga sih. Itu dari aku teman-teman, kalau ada pengalaman. Oke, ya Bang Ray mungkin sama kali ya dalam hal sendiri pribadi juga menjadi pendengar yang baik bagi teman-teman yang membutuhkan, misalnya waktu diputusin pacar kali gitu ya kan, itu termasuk suatu pelayanan menurut ke pribadi gitu. Kita anak-anak muda nih gitu, apalagi contoh misalnya di kehidupan kampus kita nggak nyontek, kita bekerja mengerjakan ujian dengan jujur, itu juga salah satu pelayanan dari diri kita yang ditujukan untuk kemuliaan Tuhan. Karena misalnya teman-teman yang lain ini nyontek, kita nggak nyontek. Nah di situ teman-teman yang lain itu bisa lihat kayak wah ini anak mempunyai apa namanya nilai kerohanian yang bagus, atau misalnya wah ternyata ini anak-anak yang baik seperti itu. Dan itu termasuk pelayanan di dalam diri kita yang bertujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya nggak bisa lihat Kak Juli angkat tangan apa enggak? Oh ya, kalau saya sih di tempat kerja saya pikir banyak ya bentuk-bentuk pelayanan yang bisa saya berikan. Salah satu contohnya kalau ada tuh pasien nanyain ruangan ini mana gitu, sedangkan kan rumah sakit itu kan luas gitu ya.
Nah, ketika saya memberitahu letak ruangan yang dia tanyakan itu, menurut saya itu juga termasuk pelayanan gitu, pelayanan untuk Tuhan gitu. Tidak hanya sebatas untuk manusia. Nah, ya kalau dari aku sih, yang meneguhkan aku ya tentang pelayanan saya ini bisa tertuju ke Tuhan. Saya sering memberikan ke dalam pikiran saya, segala sesuatu yang saya lakukan itu saya lakukan untuk Tuhan, bukan semata-mata untuk manusia gitu, bukan semata-mata supaya mereka menilai saya baik, menilai saya ramah gitu, enggak seperti itu. Tapi saya memunculkan emosi yang kuat supaya saya bisa mulai pelayanan saya tertuju kepada Tuhan itu dengan memberikan sesuatu dalam pikiran saya, meyakini bahwa yang saya lakukan ini harus benar-benar saya lakukan untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, begitu sih. Nah, itu sepakat sekali sih. Itu kayaknya menjadi apa ya, bisa dibilang patokan lah gitu ya. Ketika kita berbicara tentang pelayanan, artinya kan pelayanan yang kita lakukan tuh menyenangkan hati Tuhan. Itu aja patokannya gitu. Apapun yang kita lakukan gitu kan. Kita mau melakukan pekerjaan, sekolah, ke kampus, kuliah, atau apapun, asalkan itu menyenangkan Tuhan, ya itu pelayanan gitu. Dan kita tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan tuh yang pasti tidak berdosa atau kekudusan gitu. Nggak mungkin kita berbuat dosa lalu kita masih tanyakan, ini menyenangkan hati Tuhan nggak ya? Itu kebangetan sih kalau kita masih bertanya seperti itu. Patokannya ya menyenangkan Tuhan. Ya. Sekarang era validasi, jadi apa-apa harus divalidasi. Tapi ada satu hal kecil juga, kecil sekali ya, tapi kadang kita lupa sebagai anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan itu apa? Kita membantu orang tua kita di rumah, pekerjaan-pekerjaan rumah, ya dari hal yang paling kecil. Itu sekarang anak-anak sekarang tuh banyak yang kalau disuruh ya, ini yang saya alami ya. Kalau disuruh itu, saya juga pernah seperti itu ya. Walaupun kita lakuin, tapi kita lakuinnya sambil ngomel. Kalau kita lakukan tapi kita akan dengan terpaksa, itu kan sebenarnya juga nggak menyenangkan hati Tuhan, karena kita harus membantu orang tua kita, itu juga menghormati orang tua, hukum dari atau perintah dari Tuhan juga, begitu. Semangat lah semua. Ya, semakin malam semakin menarik nih pembahasan kita tentang melayani ini gitu. Ya, memang seperti yang dijelaskan oleh teman-teman sekalian juga bahwasanya pelayanan itu bukan tentang aktivitas rohani saja, namun tentang yang dalam kehidupan kita sehari-hari itu juga termasuk pelayanan. Nah, sebenarnya apa sih ya dampak dari hidup yang melayani ini bagi diri kita pribadi ataupun bagi sesama kita? Ya, waktunya ini untuk kita share pengalaman, atau kalau kata anak Gen Z sekarang itu kita deep talk bareng nih gitu. Boleh mungkin dari Kak Ray memulai gitu, atau teman-teman yang lain boleh di kolom komentar. Iya, oke. Nah, ini kalau berbicara dampak ini aku agak agak takut sendiri gitu, karena kalau berbicara dampak takutnya adalah kehilangan motivasi gitu. Karena kalau sudah berbicara dampak cenderungnya manusiawi kita yang berbicara tuh mikirkan apa ya yang aku dapat kalau aku melayani. Itu sering terjadi, aku pun sering sekali merasakannya gitu. Umpama diundang pelayanan, itu aku sudah mikirkan nanti kira-kira ada duitnya nggak ya pelayanan. Nah, itu sering terjadi ya. Itu kan salah satu contoh dampak gitu ya. Tapi bukan itu gitu ya. Sebetulnya dampak utama dalam pelayanan itu bukan berbicara sesuatu yang kita dapatkan, tapi sesuatu yang mengubah kita jadi lebih ke dalam lagi. Jadi bukan dari luar ke dalam, tapi dampak yang dari dalam. Nah, aku ingat kata Yohanes Pembaptis. Dia bilang Yesus harus semakin bertambah gitu, atau bertambah besar dan aku harus semakin mengecil. Dan itulah dampak yang terbesar sih seharusnya ketika kita melayani. Ya, kita harus senantiasa merendahkan diri. Nah, ketika kita pelayanan dan masih meninggikan diri kita, artinya highlight-nya menuju kepada kita, kayaknya ya itu salah motivasi deh kita gitu. Itu sih menurutku dampak sederhana yang bisa kita lihat gitu ya. Menurut kalian, guys? Oke, ya, aku ya.
Kalau dampak melayani sih apa kebanyakan sih lebih memulihkan sih ya. Memulihkan hal-hal yang perlu diperbaiki atau dikoreksi dari kehidupanku gitu ya. Karena ketika aku melayani itu kan berarti namanya melayani ya. Berarti memang ada hal-hal yang bersifat egois, rasa ingin menang sendiri, rasa ingin apa lebih ya atau apa karena usia saya lebih senior dibanding yang lainnya mungkin ya dalam di sekolah minggu, di pemuda, di kantor gitu ya. Kalau nggak punya sifat atau hati yang melayani pasti ya, pengennya sih dihormatin terus gitu ya atau diturutin terus kata-katanya gitu ya. Tetapi dengan melayani dan punya hati yang melayani itu memberi dampak yang besar yaitu bagaimana bisa apa bisa hidup di bawah otoritas Tuhan saja gitu ya. Bukan terpengaruh dengan hal-hal atau kondisi-kondisi yang bisa melukai hati saya secara duniawi atau secara manusia gitu ya. Tetapi dengan melayani Tuhan saya apa dilatih oleh Tuhan ya, dimampukan oleh Tuhan untuk bisa lebih apa ya, lebih leluasa lah mengerjakan apapun tanpa memikirkan nanti saya jadinya sakit nggak ya, saya jadinya capek nggak ya, saya jadinya apa dihargai nggak ya, itu membuat apa membuat bisa lebih ini ya, atau nanti saya rugi nggak ya gitu ya. Ya mungkin bagi orang kebanyakan dikatakan agak bego, agak bodoh mungkin pemikiran seperti itu. Tetapi dengan apa dengan apa bisa melayani Tuhan atau apa melatih diri atau dimampukan Tuhan untuk melayani itu betul-betul sedikit demi sedikit mengikis ya hal-hal yang bisa menghambat saya untuk bisa terus maju atau bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya masih berproses ya. Saya masih suka marah-marah, masih suka tersinggung gitu ya. Ya tapi apa Tuhan menolong gitu ya untuk bisa terus berproses itu sih. Iya, saya juga setuju sih dengan yang disampaikan Ibu Evi ya. Makna pelayanan itu kalau buat saya sendiri mengubah karakter gitu. Yang biasanya kayak di pelayanan saya lah pendekatannya kalau ada tuh pasien udah dijelaskan berkali-kali tapi tidak ngerti juga gitu. Itu kan bikin emosi gitu. Nah, ketika saya itu tujuannya untuk melayani Tuhan, saya jadi berpikir untuk lebih sabar gitu. Jadi lebih hati-hati, lebih sabar lagi untuk menjelaskan hal yang semacam itu ke pasien saya. Jadi kusimpulkan makna dari pelayanan itu dapat membentuk karakter pribadiku menjadi lebih baik dah dari yang emosian jadi sabar begitu. Begitu sih. Dilatih juga untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitarku gitu, nggak terlalu emosian. Ya aku ya teman-teman. Dari situ kayaknya kita sepakat bahwa dampak terbesar adalah, maksudnya salah satu dampak yang dalam pelayanan ini adalah membuat kita atau membuat karakter kita yang tadinya nggak kelihatan menjadi kelihatan ya, jadi yang pemarah jadi sabar, yang selama ini yang nampak adalah kita mungkin kejam atau mungkin kita nakal dan segala macamnya jadi sebaliknya ketika kita melayani dengan sungguh-sungguh dan bahkan skill-skill kita gitu, kreativitasan kita gitu dan skill-skill yang lain yang membuat kita semakin maju dalam pelayanan. Nah, itulah dampak terbesar. Karena terkadang kalau orang fokusnya bukan pelayanan, hanya mungkin bekerja gitu ya, mungkin ya, atau hanya untuk cari uang aja, biasanya nggak ada peningkatan tuh dalam dirinya gitu. Tapi sebaliknya kalau fokusnya adalah pelayanan, meskipun dalam pekerjaan ya, tapi fokusnya adalah ini bentuk aku melayani Tuhan, maka di dalam dirinya itu justru ada peningkatan-peningkatan terus gitu. Baik karakter, baik skill, baik kemampuan, dan pola pikir bahkan. Itu sih. Ya, aku ya teman-teman. Nah benar, kalau kata teman-teman sekalian ya yang bisa aku dapatkan dampak melayani itu sebenarnya adalah pembentukan. Bagaimana kita dibentuk oleh pelayanan tersebut dan bagaimana kita bertumbuh oleh karena pelayanan tersebut. Dari pelayanan tersebut kita juga belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri. Karena dalam pelayanan tersebut kita melihat bagaimana orang lain yang ada di sekitar kita untuk kita layani. Dan dalam pelayanan tersebut juga kita mungkin dampaknya adalah kita akan semakin mengasihi Tuhan. Kita akan semakin bersyukur, wah saya yang hina ini, saya yang berdosa ini, mampu melayani sesama saya hanya karena anugerah Tuhan. Jadi pelayanan itu kalau dari pribadiku sendiri, dampaknya itu sangat besar. Bisa untuk membentuk, menumbuhkan
karakter dan juga dapat menjadi terang dan garam bagi sekitar kita. Seperti itu. Amin. Nah, pertanyaannya gini. Ray aja deh. Oh, Bu, kalau mau tanya. Aku nunggu pertanyaan. Tapi menarik sih tadi bahwa aku memikirkan satu hal, yaitu dampaknya adalah mengubah, menumbuhkan, dan terus menjadi maksimal gitu ya di dalam diri kita untuk kemuliaan Tuhan. Dan menariknya ketika kita berbicara dampak pelayanan adalah ego kita semakin turun gitu. Itu yang sering terjadi kan. Yang dulunya kita egosentris, kita melakukan sesuatu tuh untuk diri kita, kita memikirkan dampaknya untuk kita, apa yang kita dapatkan, kita gitu ya. Tapi sebaliknya ketika kita melayani, dampaknya justru kita memikirkan orang lain. Apa yang kita lakukan ini berdampak nggak orang lain. Nah itu kan mengubahkan kita juga. Jadi mengubah dan menumbuhkan ini sangat menarik sih, dampak untuk kita ya. Iya, kalau aku dalam pengalaman pelayanan dengan anak-anak muda gitu ya, itu kadang mereka merasa ketika diminta atau dikatakan, kalian toh anak-anak muda harus jadi garam dan terang loh, karena sudah menjadi anak-anak Tuhan gitu ya. Itu tuh ada yang merasa, wah itu kok berat banget ya, kok susah banget ya menjadi garam dan terang gitu ya. Rasanya itu kayak ada beban yang dipikulkan ke pundak mereka gitu ya, karena kok rasanya sebagai seorang anak muda kok jauh banget dari bisa menjadi garam dan terang gitu ya, menurut mereka gitu. Kira-kira kenapa ya? Apa karena susah, apa karena gimana, atau karena dibandingkan dengan anak-anak muda zaman saya dulu sih kayaknya kita lebih enjoy aja, kita ke gereja jalan kaki 3 kilo pulang pergi gitu, wah enjoy banget gitu jalan rame-rame, karena nggak ada yang punya motor, nggak ada yang punya sepeda, nggak ada angkot kan. Jadi kita jalan kaki tuh 3 kilometer dan seneng gitu ya, atau kita jualan baju bekas untuk cari dana untuk pelayanan, kita lakukan kemana-mana dengan penuh sukacita gitu. Pokoknya bisa jadi garam dan terang apapun dilakukan. Nah kalau yang sekarang katanya agak susah, agak berat, agak serem katanya gitu. Iya nggak sih? Siapa mau jawab dulu nih? Ya, saya. Jujur sebagai anak muda juga ngerasa seperti itu. Iya. Untuk menjadi garam dan terang itu kalau dikatakan itu kayak sulit untuk dilakukan gitu. Mungkin kalau menurut saya pribadi ya, kalau di zaman sekarang itu kenapa sulit untuk dilakukan itu karena makin banyak tantangannya gitu, makin banyak tantangan dan hambatan yang harus dilalui gitu. Makanya saat mendengar kata-kata anak Tuhan harus menjadi garam dan terang itu langsung muncul mindset yang kayak waduh susah banget nih, waduh pasti harus yang ini banget, harus yang ini banget, pasti hidup itu penuh dengan larangan-larangan tertentu, aturan-aturan tertentu, apalagi dalam jiwa-jiwa muda yang bebas seperti itu. Mungkin Kak Juli boleh nambahin? Iya sih, kayaknya agak susah ya melayani, menghadapi tantangan gitu. Agak susah sih. Ya mungkin tidak karena ya, Kak. Iya gimana Kak? Saking susahnya tidak bisa dideskripsikan gitu. Iya, egonya masih tinggi atau mungkin pengetahuannya kurang gitu. Kurang memperhatikan hal-hal yang bisa membawa dia menjadi terang di tengah-tengah lingkungan dia sih. Mungkin seperti itu kali. Gimana Rey? Kurang pengetahuan. Kalau aku lihatnya justru karena kemudahan pengetahuan yang didapat gitu. Itu menurutku ya. Sehingga dia pakai tameng atau kita lah, jangan dia lah. Kita aku aja deh. Gak usah kita lah. Aku sering pakai tameng bahwa menjadi garam dan terang kan dalam lingkup kecil, sehingga ya di kecil-kecil aja gitu, nggak ada pertumbuhannya, nggak ada yang besar-besar, karena
mudahnya informasi. Kalau kita tanya ChatGPT aja apa sih pelayanan gitu, apa sih menjadi garam dan terang, pasti dikasih contoh yang praktis-praktis gitu ya. Dan itu akan mendorong kita untuk berarti menjadi garam dan terang tuh cukup di sini saja gitu. Nah sehingga untuk melakukan yang lebih besar cenderung nggak mau karena ada tameng itu. Aku gini aja udah jadi garam dan terang kok gitu. Nah dan ketakutan-ketakutan menghadapi resikonya karena kan menjadi garam dan terang kan pasti ada resiko ya untuk skala yang lebih besar dan itu yang memang generasi sekarang mungkin sedang dirasakan gitu ya. Kita bisa lihat banyak sekali contoh-contohnya milenial dan generasi-generasi atasnya sering membandingkan Gen Z ini generasi yang lemah, bla 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 dan seterusnya. Beda dengan generasi kita. Nah, sering kan seperti itu. Nah, menurutku ya karena itu, karena takut terhadap resiko dan kemudahan informasi. Jadi Gen Z jangan mau ya dikasih stigma bahwa kurang bisa berusaha dan sebagainya. Apalagi Gen Z Kristen ya. Jadi kalau cara saya sendiri ya, semakin kamu nggak mau, semakin banyak jadwalmu ya, namamu di dalam jadwal pelayanan gereja. Kemudian kan membuat jadwal-jadwal, semakin tidak mau ya, semakin banyak namamu tertera dalam jadwal-jadwal gereja sehingga mereka bisa merasakan sendiri walaupun ya memang harus di dalam gerejawi dulu ya aktivitas pelayanan itu dimulai, baru mereka bisa keluar ya, tapi paling nggak mereka bisa merasakan dampak melayani Tuhan yang luar biasa di dalam hidup mereka ya. Sama tadi seperti yang sudah disampaikan Kak Rey, Kak Agung, Kak Juli ya tentang dampak melayani Tuhan dalam hidup kita memang sangat luar biasa dan memang semua itu bisa kita nikmati banget karena Yesus Kristus yang sudah terlebih dahulu melayani ya, dia turun ke dunia ini 2000 tahun yang lalu ya, datang bukan dari rumahnya di surga, dia datang ke dunia ya. Bahkan sampai pada era digital ini pun dampak dari anugerah keselamatan itu sangat-sangat ya menolong kita dan menjadi dasar bagi kita untuk bisa melayani dia di dunia digital saat ini gitu ya. By the way, jadi penasaran juga nih ya, ini salah satu hal yang menarik juga dalam diskusi pada malam hari ini ya. Kalau misalnya nih ya, berandai-andai nih ya, Yesus tuh ada hari ini datang ke dunia ini gitu ya. Dan dia ada pada era digital ini, pada era AI ini gitu ya. Apakah Yesus juga akan melayani manusia bukan hanya di dunia ini tetapi juga di dunia digital, di ruang-ruang digital seperti media sosial dan sebagainya ya. Menurut teman-teman gimana nih? Terus bagaimana melalui gadget yang kita punya kita juga bisa melayani Tuhan karena pasti dia juga akan melayani itu ya di era manapun dia datang. Teman-teman sendiri gimana? Oke. Aku ya teman-teman. Nah, kalau aku pribadi sih condong ke jawaban iya sih. Mungkin Yesus akan pakai media sosial. Nah, alasannya kenapa? Karena waktu di zamannya sendiri Yesus itu nggak tulis tuh buku teologi yang tebal-tebal banget gitu, tapi dalam hal yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa lihat di Alkitab, Yesus itu pakai perumpamaan yang nyambung sama yang ingin dia sampaikan, ingin Yesus sampaikan gitu, sama kehidupan banyak-banyak orang. Contohnya misalnya kita bisa lihat di Matius 13, seperti itu. Nah, jadi kalau menurut aku pribadi, kalau di zaman sekarang misalnya nih ya, Yesus bisa saja pakai media sosial. Bayangin aja mungkin Yesus bisa buat konten TikTok gitu, untuk menjelaskan kebenaran dengan cara sederhana, buat konten YouTube misalnya untuk pengajaran murid-murid dan lain sebagainya, atau mungkin buat WhatsApp gitu untuk mendoakan setiap masing-masing pribadi kita. Nah, kalau untuk pertanyaan kedua dari Mbak Evi tadi tentang gadget itu, ya kalau lewat kita pribadi, gadget juga bisa jadi alat untuk melayani Tuhan gitu. Contohnya ya dari live IG ini termasuk salah satu hal yang bisa dijangkau banyak orang untuk menemukan tentang kebenaran firman Tuhan gitu. Khususnya bagi mereka yang bergumul nih tentang kemerdekaan untuk melayani seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa kita perbuat untuk melayani Tuhan khususnya dari gadget di era sekarang ini seperti itu. Amin. Iya, saya juga setuju sih dengan Kak Agung ya. Kalau misalnya Tuhan Yesus ada di sini saat di zaman sekarang ini, saya yakin Tuhan juga pasti mau pakai ini apa namanya Media sosial. Media sosial. Media sosial ini soalnya cepat sekali ya menjangkau, bahkan pelosok-pelosok pun bisa dijangkau gitu. Dia bisa tanpa kita hadir, dia bisa jangkau orang-orang yang tidak bisa kita hadiri begitu.
Jadi mudah lah. Kayaknya Yesus kalau pakai media sosial menjadi sosok pertama yang banyak subscriber, ngalahin Mr. Beast gitu ya. Kayaknya banyak subscribernya itu. Banyak follower. Tapi mungkin aku juga sepakat sih sebenarnya. Yesus bakal pakai media sosial, internet, dan segala macamnya. Karena ketika kita melihat Yesus di era Alkitab aja, di era itu gitu ya, mujizat pertama di Kana, itu Tuhan memanfaatkan apa yang ada. Air gitu ya, bisa diubah menjadi rasa anggur. Itu menjadi apa yang ada. Terus 5 roti dan 2 ikan itu juga Yesus manfaatkan dari apa yang ada. Artinya Yesus tahu kondisi saat itu dan itulah yang bisa dipakai dan akan dipakai. Nah, termasuk di era sekarang gitu. Kalau era sekarang mungkin internet dan Yesus hidup di zaman internet serta media sosial, ya pasti dia akan menggunakan hal itu gitu. Itu keyakinanku ya. Nah, dan itu harusnya jadi contoh. Walaupun sekarang kan sudah ada AI dan banyak sekali konten creator yang buat Yesus versi vlog gitu ya, atau tokoh-tokoh Alkitab versi vlognya dengan AI. Nah, walaupun di kolom komentar banyak yang menghujat tuh, nggak setuju gitu ya. Penghinaan gitu katanya. Tapi padahal bagiku kalau Yesus hidup ya juga pasti bakal memanfaatkan handphone gitu untuk pelayanannya gitu. Itu sih. Iya. Kalau aku ya bisa iya. Kalau iya tadi udah dijawab sama Kak Agung, Kak Juli, sama Ray ya. Udah pasti karena Yesus juga ada di pasar-pasar. Yesus tuh ada selalu di tempat-tempat di mana orang berkumpul, orang rame. Dia pergi ke tempat tersembunyi hanya ketika dia berdoa kepada Bapaknya. Tapi dia selalu berusaha ada di tempat keramaian, di mana orang-orang pada umumnya itu berkumpul untuk bisa mewartakan. Jadi kemungkinan besar ya pasti Yesus juga kalau ada saat ini, dan saya yakin Yesus juga walaupun tidak kelihatan, dia juga hadir di ruang media sosial kita saat ini ya. Tetapi bisa juga dikatakan tidak melulu dia akan ada selalu di ruang media sosial, karena pelayanan Yesus juga adalah pelayanan yang menyentuh secara langsung. Dia akan bertatap muka juga secara langsung. Jadi hybrid kalau saya bilang sih. Pasti ada juga dia akan memastikan juga bisa terjadi sentuhan yang pribadi, personal gitu ya, tatap muka secara langsung kepada mereka yang membutuhkan kehadirannya secara nyata. Ya itu seperti ini mungkin bisa kita ini juga ya, bisa kita tiru juga ya, karena kita sendiri kan merasakan ya, walaupun saat ini tidak bertatap muka dengan Kristus ya, tetapi ketika kita ada di ruang media sosial, kita tahu bahwa melalui pimpinan Roh Kudus, Kristus juga ada di sana ya. Sehingga itu bisa menolong kita untuk mengatur diri kita, mengatur emosi kita, perasaan kita ya, tingkah laku kita ketika kita berada di ruang media sosial. Begitu sih kalau aku ya. Ya, aku ya teman-teman. Menurutku sebetulnya pertanyaan ini jadi pemantik sih sebetulnya untuk kita gitu ya. Kalau Yesus hidup sekarang, apakah pakai media sosial? Dan ini sebetulnya mendorong kita pribadi, lepas pribadi untuk kita juga memakai media sosial gitu untuk pelayanan kita. Jadi jangan sia-siakan media sosial ini hanya untuk entertain kepuasan diri kita aja, untuk main game aja, tapi juga gunakan untuk pelayanan gitu. Karena memang di era sekarang tuh ya digital ministry gitu. Mau nggak mau kita harus terjun juga di dunia online, di media sosial. Bahkan salah satu rekan kita yang pernah jadi guest juga, Pastor Roy gitu ya, itu dengan timnya, dengan rekan sepelayanannya bangun gereja di Roblox gitu ya, bukan karena izin gereja susah gitu, tapi terjun pelayanan digital gitu ya. Nah itu menarik gitu. Harusnya kita juga mencontoh itu, bukan harus membangun gereja di game-game lain gitu, enggak juga, tapi bagaimana memanfaatkan teknologi untuk pelayanan kita. Gimana menurut teman-teman pelayanan digital ini? Kamu mau jawab kayaknya. Kalau dari saya pribadi sih, benar sih pelayanan digital era sekarang itu yang paling diperlukan. Soalnya kita lihat juga beberapa hal yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari juga memerlukan digital. Bahkan kita juga bisa kita katakan kadang digital itu sangat penting. Contoh dalam hal misalnya WhatsApp ataupun berbagai media sosial lain yang dimana kita bisa mendapatkan informasi. Dan hal ini yang justru mungkin boleh kita kembangkan nih sebagai anak-anak muda untuk pelayanan-pelayanan digital ini. Tapi tidak menutup kemungkinan misalnya ya kita berbaur juga dengan sesama sebagai pelayanan yang
langsung, misalnya tatap muka dan lain sebagainya macam seperti itu. Ya, kalau aku untuk pelayanan digital itu sendiri ya banyak hal sih yang bisa dilakukan ya. Pelayanan digital bukan hanya sekadar kita menggunakan media sosial untuk melayani Tuhan, tapi ya dengan dengan melayani atau menjangkau. Kalau saya menjangkau generasi digitalnya gitu ya. Jadi ya berusaha belajar cara mereka berinteraksi gitu supaya bisa masuk ya ke tengah-tengah mereka dan tidak hanya sekedar menghakimi bahwa kamu itu generasi yang sekarang tuh generasi gini enggak, daripada saya menghabiskan waktu untuk memberikan list hal-hal yang negatif, tapi saya belajar sendiri untuk bagaimana saya bisa masuk ya sebagai bentuk misi kepada generasi digital itu sih. Nah, itu akan memaksa saya untuk pasti belajar lah tools-tools digital dan sebagainya. Ya, ini menarik juga untuk kita maksudnya boleh bagikan lah gitu ya, untuk supaya lebih relate gitu ke teman-teman yang nonton. Kalau dari kalian menggunakan media sosial, HP dan segala macamnya, apa yang pernah kalian lakukan gitu, boleh dong dibagikan gitu ya. Pelayanan atau semacam mungkin sebatas status WA gitu juga nggak apa-apa gitu ya, kalau memang kalian baru melakukan itu, tapi boleh dibagikan pengalaman kalian dalam pelayanan digital ini. Apa yang pernah kalian lakukan di dunia digital? Boleh, siapa mau jawab duluan? Kak Juli mungkin. Belum dengar suara Kak Juli nih. Iya deh. Tadi dampak ya. Dampak. Mungkin lebih contoh Kak, yang pernah Kakak lakukan di media sosial, pelayanan yang pernah Kakak lakukan sebagai bentuk pelayanan lah, mungkin melayani teman by call gitu, atau pelayanan-pelayanan yang lain di era digital, bikin konten mungkin. Iya, kalau pelayanan di media sosial itu sebenarnya saya agak sedikit hati-hati gitu. Saya takut sekali dikira orang yang rohaniawan banget gitu. Tapi kalau misalnya melayani dalam bentuk misalnya mendoakan via telepon gitu, atau memberikan peneguhan atau menghibur teman-teman via WA, itu sih sering gitu. Tapi kalau bikin konten, saya begitu hati-hati gitu. Enggak. Takut sih sebenarnya. Tapi kalau pelayanan secara pribadi, saya ada gitu. Ya. Lebih nyaman untuk pelayanan pribadi dibanding harus bikin status gitu kan. Nah, itu menarik juga. Berarti kan pribadi pun itu bagian bentuk dari pelayanan ya. Kalau Kak Agung? Iya. Kalau saya pribadi sih mungkin lebih ke arah postingan konten kayak. Jadi setiap posting tertentu gitu pasti ada sedikit narasi yang saya hubungkan dengan kebenaran firman, atau misalnya dalam konten-konten tertentu juga ada sedikit yang saya hubungkan dengan kebenaran firman gitu. Jadi dalam hal pelayanan digital mungkin saya lebih berfokus kepada membagikan tentang kebenaran firman melalui postingan-postingan seperti itu. Atau mungkin kedepannya saya ada ide untuk membuat pelayanan doa online kali. Wah, oke. Baby? Kalau saya bacain punyanya Niko saja ya di sini ya. Atau ada dari cuek di sini bilang share, komen, like, mengaminkan kalau menurutku benar. Sama, saya juga gitu suka bilang amin, haleluya gitu ya. Atau dikasih reaction. Kalau di cost di sini, kalau melayani gen digital di medsos, mau nggak mau emang butuh penyajian yang jelas, sepakat ya. Misal udah bagus-bagus tulis skrip konten video, tapi pas di-upload kualitas videonya rendah, bakal sulit dicerna. Bener banget, langsung di-skip sama Gen Z biasanya. Dan itu yang buat susah ya, pelayanan digital, karena memang bungkusnya harus bagus, isinya pun harus bagus. Karena kalau bungkusnya doang yang bagus tapi nggak ada isinya, orang juga
ya aku ngapain ini nonton ini bagus doang visualnya tapi nggak ada isinya. Tapi kalau isinya bagus tampilannya nggak menarik juga langsung di skip juga. Apalagi mudah kalau buka TikTok, Instagram, skip aja langsung scroll scroll lanjut gitu ya. Kalau nggak menarik. Dan ini jadi tantangan pergumulan kita kalau kita terjun di pelayanan digital sih. Harus persiapkan dengan baik dengan tampilan yang baik. Dan ini yang aku gumulkan juga ketika aku terjun. Aku nggak jago editing tapi mau pelayanan digital akhirnya vlog aja gitu ya. Itu paling mudah. Nggak boleh ngedit-ngedit gitu ya, nggak udah ngedit banyak-banyak gitu ya. Iya. Langsung aja Instagram live gitu tambah ini lagi. Iya benar. Saya punya ini ya, nggak usah Gen Z ya, generasi beta. Beta kan sekarang ya, yang sekarang kan beta ya, lahir 2025 ke atas gitu ya. Enggak deh, ponaan saya tuh umur 2 tahun sekarang gitu ya. Dia kalau waktunya untuk nonton musik lagu-lagu sekolah minggu di YouTube gitu ya. Kalau dia lihat gambarnya nggak bagus atau nggak menarik, warnanya jelek gitu, langsung bilang ganti. Umur 2 tahun loh ya. Baru lihat 2 detik ganti. Begitu dikasih gambar-gambar yang menarik, dia Ya, itu sih. ini tentu jadi pelajaran penting untuk kita bisa bagikan pengalaman, bisa bagikan tips and trick juga. Terlebih pelayanan ministry ini memang pelayanan yang sangat baik jika dilakukan berbarengan. Jadi bukan kita sendiri untuk share ide, untuk share bagaimana editing juga salah satunya supaya kita semakin kaya dan apa yang kita sampaikan tuh efektif gitu ya. Efektif, menarik dan berbobot. Kalau bahasa sekarang tuh isinya daging semua gitu kalau bisa ya gitu ya. Nah, itu jadi tantangan nih. Ya, tentunya masih banyak hal yang bisa kita sharingkan, tapi waktu membatasi kita, yang artinya kita harus berpisah dan mengakhiri diskusi. Mungkin kalau teman-teman masih ada pertanyaan, pendapat, boleh langsung DM ke akun Sabda Resources gitu ya, untuk kami follow up. Atau bahkan mungkin ada ide untuk sesuatu yang perlu kita bahas gitu, silahkan banget untuk ide-ide topik, tema, di bulan-bulan berikutnya supaya kita masak bareng, kita godok bareng dan kita sajikan dan kita diskusikan bareng-bareng. Nah, sebelum kita berpisah nih, teman-teman ada komentar terakhir ya sebelum aku minta kalian berikan closing statement ya. Ada dari Kak Nikos. Betul, idealnya harus ngejar keduanya sih. Cara mengakalinya bisa pakai Twitter atau X dengan tulisan. Ini salah satu cara sih, meskipun memang video lebih engage seperti contoh Bu Evi tadi. Ya, betul, harus keduanya gitu ya. Nah, mengakhiri diskusi kita, aku minta dari kalian masing-masing berikan closing statement ya, untuk sebagai perpisahan terakhir lah gitu ya. Di dalam live kita, bukan di dalam hidup kita ya. Jangan berpisah dulu ya teman-teman. Di dalam live kita. Oke, boleh dari Kak Juli closing statementnya yang pertama, terus nanti disambung ke Agung, nanti aku Mbak Evi terakhir. Silakan Kak Juli. Iya, closing statement dari aku ya, melayani Kristus itu dapat kita mulai dari hal-hal yang kecil. Meskipun itu tidak mudah, tapi pasti mudah ketika kita meminta tuntunan Tuhan untuk melakukannya. Itu saja. Amin. Silakan Kak Agung. Amin. Ya, kalau dari saya pribadi, untuk closing statement itu adalah kita harus selalu mengingat salib. S artinya kita selamat, A artinya kita selamat karena anugerah, L artinya setelah kita menerima anugerah kita lahir baru, I kita menjadi ikut Kristus, dan B kita mampu untuk berbagi kasih. Seperti itu. Mantap. Ya, dariku teman-teman, kita dimerdekakan, diselamatkan ya untuk melayani. Jadi jangan berhenti di kalian. Yuk, pelayanan bareng ya. Pelayanan digital bareng, dan siapa tahu habis ini langsung banyak DM Sabda Resources, aku mau jadi guest Bang. Nah, itu juga pelayanan. Aku tunggu DM-nya. Thank you. Ini ada Christine Agnes, ada Kak Nikos lagi mau ya, ada Almusu. Ada siapa lagi? Saya lagi aja satu-satu, siapa tahu nanti di kontak sama si ini kan ya.
Ada Kak Meliana, Kak Macan Cuek, Kak Esi Welviana, Kak Rifirdanata, akan dikontak Ri ya? Bisa? Mau jadi guest dari Sabda Youth? Mau dong. Oke, kalau gitu saya mau ngasih ini deh, mau ngasih closing statementnya ya. Save people, serve people. Jadi orang yang sudah diselamatkan pasti akan melayani ya sesama. Karena apa? Karena kasih yang telah Tuhan berikan atau kasih yang telah kita terima terlalu besar untuk kita simpan sendiri. Jadi ya kita sudah diciptakan di dalam Kristus untuk kita bisa melakukan pekerjaan baik. Jadi kalau udah diselamatkan, otomatis hidup kita adalah panggilan untuk melayani. Semangat, Tuhan menolong kita. Amin. Semangat teman-teman semuanya. Dan aku ucapkan terima kasih banyak untuk Kak Agung, Kak Juli, Mbak Evi yang sudah menemani aku ngobrol malam hari ini, dan juga teman-teman di rumah yang sudah ikutan ngobrol, yang sudah nonton sampai akhir. Aku ucapkan terima kasih banyak yang sudah memberikan komentar juga. Sorry kalau komentarnya ada yang terlewat ya. Jangan kapok karena minggu depan kita masih jumpa lagi di Sabda Youth ya. Minggu depan kita sudah masuk bulan yang baru, artinya akan ada tema yang baru, dan tema untuk bulan depan kita akan banyak ngebahas tentang teknologi, dan minggu depan kita mengangkat topik God in my screen, layarku ya. Menarik ya. Oke, kita akhiri diskusi kita dan kita ketemu lagi di minggu depan di hari yang sama, di jam yang sama, hari Selasa jam 7 malam. Kita tutup rangkaian diskusi kita dengan doa. Kak Agung boleh menutup kita dalam doa? Baik, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang maha baik, maha mendengar, dan juga maha melihat, terima kasih Bapa untuk kesempatan yang telah Bapa anugerahkan kepada kami, khususnya dalam waktu kali ini, malam ini kami boleh bertemu, kami boleh berdiskusi bareng secara online di live IG Sabda Research pada malam hari ini. Bapak, bukan karena kekuatan kami mampu mendiskusikan tema kami pada malam hari ini, tapi semuanya karena anugerah dan juga kasih Allah yang tak terbatas bagi kami. Ajar kami Bapa untuk selalu setia dalam Engkau, untuk selalu mampu mengikuti kebenaran firman-Mu, khususnya untuk memaknai hidup kami bahwasanya kami diselamatkan untuk melayani Engkau sebagai Sang Raja, untuk melayani Engkau dan menjalankan misi dari Engkau kepada sesama kami manusia. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, dalam segala apapun yang telah kami rencanakan, semua itu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di atas segalanya itu, kami adalah manusia yang tidak luput daripada dosa. Bapa yang kiranya hapuskan segala dosa dan kesalahan kami, dan ajar kami untuk selalu memandang hati kudus Yesus yang Maha Kudus, agar kami dapat memperoleh hikmat dan juga memperoleh kebenaran firman yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu kini sepanjang segala masa. Kami berdoa dan ucap syukur kepada-Mu. Amin. 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 Thank you ya teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Sampai jumpa.